Selamat sore sahabat-sahabat IPS yang saya hormati. Berhubung ini udah jam 4, dan ada satu narsum lagi yang belum bergabung dengan kita. Mungkin acara akan langsung kami buka sambil menunggu narsum satu yang belum hadir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, peserta IPS Talk pertama perdana pada sore hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada peserta semua yang telah hadir pada sore hari ini. Semoga bisa ikut meramaikan diskusi IPS Talk pada sore hari ini. Kemudian IPS Talk sendiri, sahabat-sahabat IPS perlu sahabat-sahabat diketahui bahwa IPS atau Indonesian President Studies adalah sebuah lembaga riset atau think tank yang fokus pada kajian kepresidenan dengan mengedepankan mendukung sistem demokrasi presidensial serta penguatan kelembagaan kepresidenan dan demokrasi. Oke, tanpa berpanjang kata, kita pada sore kali ini akan mencoba diskusi bersama tentang isu kepresidenan yang pertama, yaitu kita pada sore hari ini mengangkat tema tentang aktivis gerakan mahasiswa dengan sebuah pertanyaan penting, mungkinkah aktivis gerakan mahasiswa menjadi presiden? Karena kita tahu bahwa peran mahasiswa dalam setiap sejarah momen-momen historis Indonesia itu selalu ada, mulai dari kemerdekaan, era kolonialisme, sampai reformasi hari ini. Di era kolonialisme kita tahu bahwa tokoh-tokoh awal pergerakan seperti Soekarno, Yamin, kemudian Hatta, Syahrir adalah kaum-kaum terdidik atau elit-elit terdidik yang pada mudanya juga aktif dalam kultur gerakan mahasiswa. Kemudian berlanjut pada era 65, kemudian era reformasi, salah satu yang menggerakkan reformasi sampai hari ini. Salah satu pertanyaan penting yang kemudian menjadi bahan diskusi kita kali ini adalah dalam sejarah kepresidenan Indonesia sangat sedikit, bahkan mungkin hanya Soekarno yang kemudian menjadi presiden dengan latar belakang aktivis gerakan mahasiswa. Seringkali aktivis gerakan mahasiswa itu tidak mampu menerjemahkan visi politik jalanannya atau ekstra parlementernya dalam kerja-kerja pasca jalanan, katakan seperti itu. Beberapa pengamat menyebut seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba mendiskusikan seringkali juga aktivis gerakan mahasiswa juga hanya puas dengan posisi-posisi struktural seperti staf ahli, staf khusus dan lain sebagainya yang dalam konteks sistem demokrasi presidensial itu memiliki kewenangan yang terbatas. Alangkah indahnya atau alangkah idealnya apabila kemudian sistem demokrasi presidensial yang kita bangun dan kita perkuat hari ini kemudian diisi oleh aktivis gerakan mahasiswa yang sejak mahasiswa memiliki nilai-nilai kritisisme, idealisme, dan lain sebagainya. Telah bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad. Akan saya coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Halo, Bung Sidik. Oh ya. Assalamualaikum, salam. Nah, kemudian ada dari PMII. Halo, Assalamualaikum. Apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam, sudah. Oh ya, terima kasih. Kemudian ada juga dari GMKI. Apakah sudah bergabung? Halo Mas, sudah bergabung. Oh, ya. Terima kasih. Kemudian ada juga dari GMNI. Apakah Mas Arjuna sudah bergabung?
Halo, selamat sore Mas Arjuna. Oke, sepertinya belum. Kemudian Mas Raihan dari HMI, apakah sudah bergabung di Zoom meeting? Oke, sambil menunggu mungkin akan langsung kita mulai ngobrol atau IPS Talk pada sore hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya akan bacakan tata tertib IPS Talk agar diskusi kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Pertama, kepada seluruh peserta IPS Talk pada sore hari ini dimohon untuk mematikan fitur audio atau mute pada saat sesi sedang berlangsung. Seperti itu, supaya menghindari noise dari paparan peserta. Kemudian demi kelancaran konektivitas jaringan, dimohon peserta untuk mematikan fitur video ketika sesi pemaparan sedang berlangsung. Sesi diskusi pemaparan awal masih berlangsung. Kemudian apabila peserta IPS Talk menggunakan smartphone, dimohon untuk menggunakan setting mode layar menjadi landscape agar pengalaman fitur audio videonya lebih berkesan. Kemudian apabila hendak bertanya, peserta dimohon untuk menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Peserta IPS Talk diperbolehkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar ketika sesi sedang berlangsung. Nanti dari kami selaku moderator akan membacakan pertanyaan tersebut ketika sesi telah selesai. Nah, kemudian pertanyaan kami harapkan ditulis dengan pertanyaan yang jelas dengan menyebutkan nama serta asal institusinya. Di akhir kita akan mengadakan sesi foto bersama di akhir sesi. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya akan membacakan sedikit CV dari profil pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Mas Nyarwi Ahmad. Mas Nyarwi Ahmad ini adalah Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies dan juga pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Mas Nyarwi Ahmad merupakan alumnus The Media School, Faculty of the Media and Communication, Bournemouth University, UK, dengan spesialisasi komunikasi politik dan marketing politik, aktif menulis di berbagai media dan juga sering diminta untuk menjadi komentator komunikasi dan politik oleh berbagai TV nasional maupun swasta. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja kepada Mas Nyarwi Ahmad, waktu dan sesi kami persilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran ya, meluangkan waktu untuk menyimak diskusi IPS Talk yang dipandu oleh Saudara Sidik gitu. Ini kita sebenarnya sedang menunggu ini apa berarti ya. Dari teman, kalau dari PMI sudah ada sahabat Ahmad Khairul Furqon ya. Siap, dari baik, yang lain masih belum ya berarti ya Bung Sidik ya. Kita masih nunggu nggak apa-apa, sambil nunggu berarti saya di sini sebenarnya saya sebagai Direktur Eksekutif IPS terima kasih ya. Ini salah satu cara untuk kita bisa mendiskusikan dengan santai isu-isu yang terkait dengan presiden kepresidenan gitu. Ini kan saya isu-isu yang sifatnya pinggiran saja gitu ya. Nah, hari ini kita bicara mahasiswa, mungkin besok ya guru atau apa gitu aja. Kita tidak bicara reshuffle kabinet, walaupun kemarin saya sudah bisa buat rilis itu soal reshuffle kabinet semalam ya, soal reshuffle kabinet. Tapi oke, kita coba balik ke topik ya. Pertanyaannya sama, bisakah atau mampukah atau dapatkah aktivis gerakan mahasiswa itu menjadi presiden? Nah, di sini kan ada dua kemungkinan jawaban. Ada yang jawaban optimis, ada yang jawaban skeptis, kan gitu. Nah, sebelum masuk ke jawaban itu, kita perlu klarifikasi yang dimaksudkan dengan
aktivis mahasiswa itu apa, kan gitu kan. Nah, tentu nanti akan saya punya standing position apa argumen sendiri. Nanti mungkin sahabat Ahmad Khairul Furqan atau kawan-kawan yang lain punya argumen yang berbeda. Ya itu nggak apa-apa, namanya kita kan juga diskusi kan gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke jawaban atau standing position argumen kita, saya coba kasih definisi dulu tentang yang saya maksudkan atau yang kita maksudkan di sini tentang aktivis gerakan mahasiswa ya di situ. Nah, ada definisi yang sifatnya luas, yaitu semua mahasiswa yang aktif di organisasi kegiatan apapun, ya itu bisa juga disebut aktivis gerakan mahasiswa. Makanya ada yang guyon, misalnya gerakan pramuka itu gerakan nggak? Ya gerakan, namanya aja gerakan, gerakan pramuka. Tapi kemudian artinya setiap jenis organisasi itu ya ada orang yang aktif di sana bisa aja disebut sebagai aktivis kan gitu. Mau dari kelompok musik, kelompok apa saja ya, dari Mapala atau apa saja itu juga bagian dari organisasi mahasiswa misalnya. Tapi juga ada yang dibuat definisi yang lebih sempit lagi, yaitu komunitas mahasiswa yang aktif ya di dalam organisasi-organisasi yang membicarakan atau mendiskusikan isu-isu politik. Nah, di sini juga ada dua, baik internal atau intra kampus maupun di luar, yaitu ekstra kampus kan gitu. Nah, yang di dalam seperti apa ya? Banyak, mulai dari kalau dulu namanya BEM ya atau Dewan Mahasiswa, terus Badan Eksekutif ya, Senat mahasiswa juga. Kemudian kalau di luar, nah, kelompok-kelompok Cipayung ini yang kemudian menjadi wadah dari organisasi aktivis gerakan mahasiswa yang ada di ekstra kampus misalnya seperti itu. Nah, kalau kita rujuk pada definisi yang lebih sempit tadi, ya kan kita bisa melihatnya definisi yang lebih luas. Kalau kita mulai dari definisi yang sempit, kalau kita rujuk pada definisi yang sempit, ya, yang tadi saya sampaikan, yaitu mereka yang aktif di organisasi-organisasi baik intra maupun ekstra kampus yang membahas isu-isu politik atau mendiskusikan isu-isu politik atau bahkan aktif mengadvokasi isu-isu politik misalnya. Nah, mereka yang berhasil menjadi presiden ya atau mampu menjadi presiden berdasarkan fakta empirik ya di masa Orde Baru dan pasca Orde Baru artinya sampai hari ini itu menurut saya tidak mampu kalau itu ukurannya. Tapi kalau misalnya di masa kolonial ya tadi Bung Sidi sudah menyampaikan ya pra kemerdekaan banyak aktivis-aktivis yang salah satu diantaranya adalah Soekarno mampu menjadi presiden. Ya, ada Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Ya, menjadi perdana menteri juga ada beberapa kelompok-kelompok yang juga berhasil misalnya kayak Syahrir, sebenarnya kan pernah jadi perdana menteri. Ali Sastro juga mantan aktivis. Banyak mereka sebenarnya scholar dan aktivis ya, yang merumuskan konsepsi negara, ikut berdiskusi tentang konsep kekuasaan negara, kemudian mampu menduduki jabatan-jabatan politik di top leader di eksekutif ya. Kalau dalam konteks presidential government system pemerintahan kepresidenan, sistem presidensial ya berarti presiden. Kalau kita pernah bertransformasi menjadi parlementer ya berarti perdana menteri. Ya seperti itu. Itu kalau konteks masa Orde Lama. Nah, masa Orde Baru bagaimana? Kalau dalam definisi yang sempit tadi, aktivis mahasiswa yang kategori definisi yang sempit tadi, itu saya katakan bahkan dari masa Orde Baru sampai pasca Orde Baru hari ini, bahkan sampai 20 tahun ke depan, ini pandangan saya, silakan nanti di debat, rasanya sulit atau bahkan sangat mustahil aktivis gerakan mahasiswa ya dalam definisi yang sempit tadi saya sampaikan bisa menjadi presiden. Nah, kenapa? Kenapa begitu? Nah, ini saya jelaskan argumen-argumennya. Kalau aktivis dalam arti luas, tidak sempit tadi, itu ada saja bisa karena nasibnya bisa menjadi presiden. Contohnya siapa? Pak Jokowi udah ada. Dulu kan aktif di kayak komunitas Mapala gitu. Tapi saya tidak melihat yang aktivis yang dalam arti definisi sempit tadi ya yang saya sampaikan
intra maupun ekstra, itu mampu untuk menjadi presiden. Ya, kalau kita lihat kan Pak Habibie teknokrat, ya kan, kemudian apa namanya, ya, ya Bu Mega bisa dikategorikan juga, tapi tidak terlalu menonjol di zaman aktivis ya. Kemudian Gus Dur bukan, ya aktivis tapi tidak aktivis mahasiswa, benar. Maksudnya tidak di Indonesia kali. Yang kita omongkan di payung lah ya. Nah kemudian SBY bukan di situ ya. Nah, bagaimana? Kenapa tidak bisa? Ini argumen saya. Silahkan nanti bisa nggak setuju itu nggak apa-apa. Namanya kita diskusi kan. Yang pertama adalah dalam konteks sistem pemerintahan presidensial atau itu menuntut sebuah sistem pemilu. Pak, kita hari ini konteks kita hari ini itu sistem pemilu langsung dan seorang kandidat presiden itu harus dicalonkan oleh partai politik dengan syarat yang ketat, yaitu presidential threshold yang kita tahu sekitar 20% atau 25% dari suara populer ya, 20% dari suara DPR, kursi di Senayan seperti itu. Nah, tentu saja dengan syarat seperti itu, ya dengan syarat seperti itu, saya belum melihat ini mantan ketua umum organisasi Cipayung, ya kecuali hari ini siapa? Berarti cuma Cak Imin ya. Cak Imin karena mantan ketua Cipayung yang berhasil menjadi ketua umum partai. Ya yang lain-lain pernah. Cak Anas Urbaningrum pernah dulu di Demokrat. Tapi yang lain-lain saya tidak ketemu banyak. Ya. Seandainya mereka misalnya menjadi pimpinan partai, ya mampu nggak mereka partainya itu mendapatkan kursi 20% di parlemen untuk bisa mencalonkan? Nah itu saya lihat peluangnya kecil dan sangat tipis sehingga sangat sulit rasanya ya dengan kondisi tersebut bahwa mantan aktivis mahasiswa dalam arti tadi definisi yang saya buat, definisi yang agak sempit tadi, itu bisa bahkan tidak hanya menjadi presiden, mencalonkan diri menjadi presiden itu belum tentu. Bahkan kalau kita lihat berkali-kali sejak Pilpres Pilpres 2004 masih banyak itu aktivis-aktivis mahasiswa atau apa yang masih misalnya Pak siapa itu yang dulu dari GMNI Pak siapa itu Siswono misalnya itu pernah nyalon ya, Pak Hamzahah juga pernah sebelumnya tapi 2009, tapi setelah masa-masa 2014 ya setelah pasca 2009 saya lihat peluangnya makin kecil sekali. Dan ke depan kalau lihat trennya sepertinya makin sempit. Tidak hanya untuk menjadi presiden, menjadi capres saja, capres sepertinya juga kecil. Dengan argumen itu, ya harus punya syarat partai politik, yang jadi pimpinan atau mendapatkan support dari partai politik dan partai itu harus bisa mendapatkan kursi yang memenuhi parliamentary threshold. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks demokrasi elektoral hari ini, demokrasi kita itu sudah berkembang dalam fase kompetisi yang luar biasa sengit, yang itu tidak lepas dari kebutuhan ya pada sumber daya ekonomi politik ya, untuk kampanye, untuk ini dan lain-lain. Nah, daya tarik ini saya bilang tidak berarti bahwa mereka itu harus kaya untuk bisa mencalonkan presiden, tapi pertanyaannya kan seberapa dia bisa mampu kalau dalam bidang keilmuan saya marketing politik itu menarik pasar pasar politik. Pasar politik itu bukan hanya pemilih loh, pasar politik banyak. Ya, sponsor itu juga pasar politik. Nah, mereka yang mendukung kontributor itu pasar politik. Media juga termasuk bagaimana media memberikan frame positif atau simpati, yang lain-lain. Sosial media, pengguna sosial media juga banyak. Nah, seberapa dia punya daya tarik ya untuk mendapatkan apresiasi positif ya, punya daya magnetik lah di berbagai jenis kelompok-kelompok ini dari pemilih sampai semuanya elit ya semuanya ya seperti itu. Nah saya lihat justru politisi-politisi yang bukan dengan background aktivis ini itu banyak. Saya katakan yang aktivis bukan begitu ya. Ya ada yang mantan aktivis yang punya daya magnetik itu ada ya. Sekarang menjadi gubernur itu ada 2 yang saya lihat. Tapi yang apa istilahnya yang di luar aktivis itu jauh lebih banyak ya, yang mampu memikat, mampu
menimbulkan apa istilahnya, untuk menarik lah ya, tidak hanya menarik di mata pemilih tapi di mata yang lain juga gitu. Itu potensinya lebih besar. Nah, aktivis ini cenderungnya malah sedikit kalau dibuat persentase, lebih sedikit. Itu argumen saya kenapa saya tidak melihat ada prospek yang cerah di masa depan. Bahwa para aktivis ini itu akan mampu menjadi presiden, ada jalan menuju atau istilahnya punya potensi untuk berpeluang untuk menjadi presiden. Jangankan menjadi presiden, calon presiden wapres belum tentu juga gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat struktur ekonomi politik Indonesia, struktur politik ekonomi kita itu tidak lepas dari oligarki. Ya, banyak literatur mengatakan bahwa luar biasa para pengusaha, mereka-mereka yang juga berpolitik yang menguasai dan mendominasi struktur kekuasaan ekonomi politik di Indonesia. Nah, tentu ada dua jenis ya oligark ini. Tentu ada oligark yang baik, ada juga yang dianggap tidak baik. Walaupun tafsir baik tidak baik ini bisa subjektif, tergantung menguntungkan siapa atau memberikan manfaat kepada siapa. Ya, itu bisa subjektif. Saya katakan bisa subjektif. Tetapi saya mau lihat dari fakta sejarah dan data yang ditulis oleh beberapa peneliti. Ya, saya kutip Adi Condro. Teman-teman bisa ngecek di beberapa bukunya ya. Baik dalam buku korupsi kepresidenan yang motret era Soeharto itu, maupun buku-buku Jos Adi Condro juga yang motret hingga masa SBY. Kira-kira dari argumen-argumen yang saya simak dari data yang dia tampilkan, itu kira-kira bisa disederhanakan begini. Kalau di masa Soeharto gitu ya, Soeharto itu tidak hanya berhasil ya mengendalikan para oligark, tetapi bahkan dia bisa menciptakan oligark. Sehingga apa? Oligarki yang menjadi basis kekuatan yang menguasai politik maupun ekonomi, itu kemudian sepenuhnya bisa dikontrol oleh dia hingga kemudian masa runtuhnya masa Soeharto. Di masa Habibie tidak bisa sepenuhnya mengendalikan itu, walaupun dia mewarisi kekuasaan Soeharto seperti itu. Nah, bergeser di masa Bu Mega juga tidak sepenuhnya mampu. Bahkan Bu Mega kan dari kelompok di luar itu sebenarnya, ya. Maka ya walaupun legitimate hingga sebelum Bu Mega di masa Gus Dur ya. Gus Dur bahkan bertentangan atau bahkan melawan atau dilawan oleh kelompok oligarki ini. Ya tentu ada banyak cerita-cerita. Maka kalau saudara teman-teman melihat menjerat Gus Dur, ada yang menulis terakhir testimoni itu, belum lagi cerita beberapa yang lain. Tentu semua sumber harus diverifikasi ya, semua sumber karena bisa sangat subjektif. Nah, tapi di situ mengatakan bahwa Gus Dur tidak berhasil atau bahkan bisa dianggap gagal ketika mengelola dinamika politik yang ada di kalangan oligark ini, ya. Ekonomi, kepentingan dan lain-lain. Karena Gus Dur ini dianggap tidak memberikan kenyamanan atau apa. Jadi bahkan yang sedang berkuasa sekalipun, presiden sedang berkuasa itu belum tentu bisa mengendalikan, ya, mengontrol, menaklukkan itu belum tentu, ya, belum tentu. Nah, itu bagaimana dengan masa SBY? Kalau di masa SBY bisa bersahabat. Ada kalau kita baca bukunya dari Mas Wisnu yang dari Kompas itu, Wisnu Nugraha siapa itu? Ya, tetralogi. Nah, di situ diceritakan secara sekilas ya. Bagaimana foto misalnya SBY jalan sama TW, SBY sama Bu Murdayapo dan lain-lain. Adalah cerita-cerita itu. Ya, itu kan simbolik saja. Bagaimana oligarki itu juga penting di dalam lingkaran mereka yang sedang berkuasa dan sejauh mana mereka berkuasa, misalnya presiden mampu mengontrol itu, atau sebaliknya justru tidak bisa. Nah, itu aja yang berkuasa. Nah, bagaimana sebelum yang berkuasa? Kalau kita lihat banyak liputan media, ya, saya waktu riset disertasi misalnya Tempo ya dari berbagai tahun 2014, bagaimana untuk bisa maju menjadi dalam mendapatkan tiket, nggak usah cawapres gitu. Itu kan luar biasa sulit. Persaingan antar partai, antar elitnya, dan ada negosiasi yang rasa-rasanya saya masih sulit membayangkan para aktivis masa sekarang akan mampu bisa menaklukkan kondisi itu atau bisa mendapatkan peluang seperti itu.
Nah, itu. Jadi dari berbagai kondisi itu ya, belum lagi misalnya kalau kita lihat, para aktivis mahasiswa ini faktor yang keempat. Itu kan biasanya organisasi kemahasiswaan, yang tadi aktivis mahasiswa yang saya definisikan dalam arti definisi sempit ya, itu kan biasanya dibangun dengan platform ide, ideologi, gagasan besar tentang konsep negara bangsa dan lain-lain, ya kan? Tentang kekuasaan, ya, hal yang besar sekali, yang abstrak yang besar. Nah, itu semua bagus, itu semua ideal, gitu, dan kadang-kala juga dibutuhkan. Tetapi ya, pemilih kita, mayoritas masyarakat kita itu sekarang bergerak cara berpikir dan budayanya ke arah hal yang sifatnya remeh-temeh, empirik, hal yang tidak ideologis bahkan. Apalagi di Indonesia ideologi itu tidak terlalu kelihatan diskusi dan anunya ya, apa istilahnya ya, hal yang di level empirik di masyarakat tuh isu ideologi tidak terlalu kelihatan. Nah, dampaknya apa? Para aktivis mahasiswa yang datang dengan ide-ide besar itu seringkali juga susah dilihat atau dipahami idenya, atau tidak terlalu mendapatkan daya tarik yang kuat di mata masyarakat. Nah, padahal sekarang rezim demokrasinya bergerak ke demokrasi elektoral. Ya, sehingga apa? Untuk menjadi populer itu rasa-rasanya itu, saya kok tidak melihat prospek para aktivis mahasiswa khususnya dari kelompok Cipayung ini menjadi selebriti politik. Itu saya kok masih susah lihat itu di masa depan ya. Sehingga pandangan saya berdasarkan 4 argumen itu saya punya pandangan skeptis bahwa sepertinya sulit, dan sampai hari ini itu kayaknya kok mustahil aktivis mahasiswa dalam arti sempit tadi ya untuk menjadi presiden di Indonesia di masa mendatang. Begitu kira-kira, Bung Sodik. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih atas apa ya berarti pemaparan pertama lah dari Mas Nyarwi yang melihat melihat bahwa tidak ada prospek yang menjanjikan bagi aktivis gerakan terutama pasca Orde Baru, apalagi dalam konteks. Nanti ke sini kan, Bang? Aku tak nyelesaikan ini. Oh ya, apalagi dalam konteks apa namanya disrupsi yang terjadi hari ini gitu. Salah satunya juga disebabkan oleh kuatnya oligarki yang tidak bisa dibendung oleh struktur ekonomi politik masyarakat Indonesia hari ini, di mana kadang kawan-kawan aktivis gerakan mahasiswa itu belum mampu membangun gerakan-gerakan yang lebih nyata dari ide-ide besar yang sering didiskusikan oleh para aktivis gerakan mahasiswa. Sehingga Mas Nyarwi melihat merasa pesimis bahwa di masa depan, di masa mendatang yang dekat ini, kawan-kawan aktivis gerakan mahasiswa ini akan menjadi agen perubahan penting dalam struktur ekonomi politik Indonesia dalam konteks hari ini. Mungkin dalam konteks sistem demokrasi presidensial, mungkin salah satunya berani mencalonkan diri sebagai presiden. Mungkin karena supaya tidak terlalu panjang, mungkin saya langsung lempar saja kepada kawan-kawan ketua umum di sini maupun yang mewakilinya. Mungkin bebas saja bisa setuju dengan pandangan Mas Nyarwi atau kemudian memberikan pertanyaan umpan balik kepada Mas Nyarwi, atau memberikan pandangan lain dari pandangan yang telah disampaikan oleh Mas Nyarwi. Kira-kira gimana sih prospek aktivis gerakan mahasiswa ini, mengingat disrupsi yang terjadi hari ini terjadi dengan begitu cepat. Kadang selebritas kawan-kawan aktivis gerakan mahasiswa ini kalah dengan influencer atau kawan-kawan yang tidak aktif di aktivis gerakan mahasiswa, kuliah S1, lanjut di Harvard atau di mana, yang notabene tidak memiliki pengalaman background aktivis gerakan mahasiswa. Mungkin untuk pertama ini, yang pertama saya persilakan kepada Mas Raihan Aryatama selaku Ketua Umum PBHMI untuk memberikan boleh tanggapan balik atau tanggapan lain atau tidak tujuan. Padanya waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom.
Terima kasih atas kesempatannya untuk mengundang saya dalam berbicara terkait dengan prospek aktivis mahasiswa bisa jadi presiden atau tidak. Ini sebetulnya hal yang menarik untuk didiskusikan, tetapi tidak begitu menjadi penting bagi kami, karena memang bagi organisasi mahasiswa itu bukan jabatan yang dicari, tapi memang kami secara organisasi mempunyai tujuan dan visi masing-masing. Dan visinya itu bukan menjadi presiden, tapi memang itu bisa menjadi bonus kalau memang kita bisa berproses dengan baik di tataran organisasi maupun dalam dunia kemasyarakatan. Yang kedua tadi disampaikan bahwasanya bahwa ada pesimistik terhadap mahasiswa organisasi ekstra khususnya di payung ke depan untuk menjadi presiden. Dikemukakan ada beberapa faktor tadi. Saya kira memang ada banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat aktivis mahasiswa ini setelah lulus pasca menjadi aktivis mahasiswa sulit untuk menjadi presiden. Pertama, saya ingin mengomentari terkait dengan sistem kepartaian yang ada di Indonesia dulu. Sistem kepartaian yang ada di Indonesia ini adalah sistem multiparti. Artinya memang tidak ada partai yang betul-betul kuat yang mendominasi satu kelompok atau dua kelompok tertentu. Akhirnya menyebabkan banyak partai. Tadi disebutkan juga bahwasanya secara ideologis partai kita ini pun tidak jelas ideologinya seperti apa. Sehingga jarang sulit untuk berkelindan dengan ideologi yang ditawarkan oleh gerakan mahasiswa. Ini menjadi concern penting sebetulnya bagi kami aktivis mahasiswa maupun bagi pengamat partai politik. Bagaimana sistem multipartai yang ideologinya satu sama lain itu kabur, tidak jelas. Kalau saya sebetulnya bisa melihat pembagiannya hanya 3 ya, ada partai berbasiskan agama, ada partai nasionalis, dan ada juga partai yang berbasis massa. Jadi ke partai agama ada beberapa, kemudian partai nasionalis ada beberapa, dan ada partai massa. Sebetulnya kelompokan itu bukan menjadi kelompok besar, tapi memang itu kejadian-kejadian yang sering terjadi di pemilu. Nah, sebetulnya gerakan mahasiswa mempunyai ideologi masing-masing. Kalau HMI itu dia lebih mengutamakan kepada gerakan keislaman dan kebangsaan. Artinya secara distribusi kader itu bisa masuk ke partai Islam maupun ke partai nasionalis ataupun ke partai yang berbasiskan massa. Jadi tidak ada titik fokus kemana arah satu gerakan mahasiswa itu harus berlabuh di partai politik. Sehingga mereka jamak dan sulit untuk membangun satu kekuatan besar ketika mereka berpencar-pencar. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi hal positif, bisa juga menjadi hal negatif. Negatifnya memang yang disampaikan tadi, bahwasanya sulit untuk kita membangun satu gerakan politik, sehingga membangun satu citra bahwasanya gerakan itu bisa menjadikan kadernya menjadi seorang presiden. Nah, positifnya memang kita tidak terikat dengan salah satu kelompok. Artinya memang kita bisa lebih leluasa dalam bergerak, lebih leluasa dalam mempengaruhi masyarakat. Itu secara ideologi yang saya kira ada sisi positif, ada sisi negatifnya terkait dengan bisa atau tidaknya kader-kader gerakan mahasiswa menjadi presiden ke depan. Yang menjadi persoalan utama sebetulnya adalah kalau kita pakai sudut pandang ekonomi politik dalam sistem kepartaian ini adalah multipartai. Jadi banyak sekali literatur yang mengatakan bahwa multipartai ini karena tidak ideologis sehingga membutuhkan anggaran yang besar dalam kampanye-kampanye politiknya. Karena poros membangun koalisi itu tidak mudah dan tidak gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali terjadi transaksi-transaksi yang secara vertikal antara partai politik atau kandidat yang diusung dengan masyarakat, yang biasa disebut dengan money politics. Nah, kelemahan kader-kader aktivis ini memang di sisi ekonomi ini.
ketika sistem kepartaian kita menuntut untuk kita banyak uang untuk terjun di dunia politik, di sisi lain kita sibuk dengan idealisme kita, sehingga ini tidak berkelindan dengan kebutuhan dengan sistem kepartaian yang ada. Ini menjadi sulit bagi kader-kader mahasiswa, kader-kader gerakan mahasiswa, terutama gerakan Cipayung, karena memang concern Cipayung itu tidak organisasi yang berbasiskan profit. Mereka lebih kepada benefit. Jadi kalau dikategorikan dua modal, itu modal sosial dan modal finansial, nah kader-kader ini sebetulnya memupuknya di modal sosial, tidak di modal finansial. Sebetulnya itu yang harus dicarikan jalannya. Kenapa? Bagaimana caranya agar kader-kader Cipayung ini ke depan bisa menjadi tokoh atau menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Itu mempunyai modal yang kuat, yaitu modal sosial dan maupun modal finansial. Nah, hari ini kalau kita lihat cerminannya di lapangan, bahwasanya banyak sekali alumni dari Cipayung itu yang sukses berpolitik, tapi belum bisa menjadi presiden secara secara faktanya. Karena memang menjadi presiden itu banyak sekali faktornya, tidak hanya bisa diukur dengan uang saja, tidak bisa diukur dengan ketokohan saja, tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Saya kira sejauh ini alumni-alumni Cipayung sudah banyak berusaha untuk mencapai jalan itu, memang belum ada yang berhasil. Nah, hari ini pola gerakan Cipayung itu kan betul-betul gerakan yang ideologis, gerakan-gerakan intelektual. Kalau kita lihat tren perkembangan zaman itu, memang arahnya itu lebih kepada ekonomi politik, jadi leadership yang entrepreneurship gitu. Jadi kekuatan finansial itu juga menentukan dalam proses politik hari ini. Nah, saya kira PR besar bagi kader-kader gerakan Cipayung bagaimana caranya agar finansial itu bukan menjadi suatu kendala besar hari ini. Yang kedua, terkait dengan tren masyarakat. Hari ini anak muda itu menjadi trend center dalam sosial kemasyarakatan kita. Memang secara jumlah mereka cukup banyak. Kalau kita tunggu dalam 10 atau 20 tahun ke depan, maka gerakan-gerakan milenial, gerakan-gerakan yang trennya lebih populis ini sebetulnya menjadi mayoritas ke depan. Ini menjadi tantangan juga buat aktivis Cipayung agar nanti ke depan tidak gagap dalam berbaur dengan masyarakat, karena memang tren yang kemungkinan terjadi itu adalah gerakan-gerakan populis. Sementara gerakan Cipayung, termasuk organisasi kita HMI, itu lebih kepada gerakan intelektual dan gerakan aktivisme. Ini harus sinkron sebetulnya. Kenapa sulit terjadi gerakan Cipayung ini bisa menjadi presiden? Karena memang pasarnya sekarang ini berbeda. Jadi pasarnya itu adalah pasar yang populis, sementara kita masih bergerak pada tataran idealis dan intelektualis. Kemudian bukan berarti kita harus pesimistik dengan situasi seperti ini, akan tetapi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aktivis mahasiswa gerakan Cipayung, bahwasanya untuk menjadi presiden itu memang harus bisa mempengaruhi pikiran orang banyak. Harus dirumuskan apakah pilihannya ada dua, apakah kita tetap memakai jalan yang kita jalani sekarang, atau memang kita harus beralih kepada penyesuaian terhadap zaman. Saya kira ini perlu didiskusikan secara serius di antara masing-masing bagaimana cara agar organisasi kemahasiswaan ini tidak luntur oleh zamannya nanti. Pilihannya ada dua, mengikuti zaman atau mengendalikan zamannya. Saya kira sebagai pengantar itu dulu, Mas, yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, nanti bisa kita diskusikan lagi terkait hal-hal berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas tanggapannya, Mas Kaihan. Saya menangkap beberapa poin dari tanggapan Mas Kaihan. Salah satunya adalah mungkin karena visi aktivis beberapa gerakan mahasiswa itu memang bukan
menjadi presiden ya, seperti HMI sendiri itu visi organisasinya itu adalah menciptakan insan yang sesuai dengan cita-cita organisasi. Kemudian Mas Rehan juga tadi menyampaikan besarnya ongkos politik karena sistem politik multipartai yang Indonesia itu tidak jelas platform ideologinya, sehingga kadang untuk menentukan dalam konteks demokrasi elektoral itu seringkali menyebabkan besarnya ongkos politik, di mana kadang sering aktivis gerakan mahasiswa itu tidak memiliki concern membangun gerakan ekonomi untuk membangun model ekonomi, tapi seringkali terjebak pada idealisme. Tapi Mas Rehan juga menyampaikan bahwa tidak perlu pesimis bahwa pilihan ada di depan antara mengendalikan zaman atau mengikuti zaman. Mungkin tanggapan yang menarik dari Mas Rehan, teman-teman peserta, kalau misal ada pertanyaan bisa diajukan dulu lewat fitur chat, baik teman-teman peserta maupun teman-teman media, atau di akhir sesi nanti bisa mengajukan melalui dengan menekan fitur raise hand. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mas Ahmad Khaironi Fikron dari PPPMI untuk memberikan tanggapan juga bagaimana sih sebenarnya prospek aktivis gerakan mahasiswa ini dalam menjadi presiden dalam konteks sistem demokrasi presidensialisme yang ada di Indonesia, mengingat besarnya kekuasaan yang ada di dalam lembaga kepresidenan. Kadang orang salah melihat jalan rusak aja yang disalahin itu presiden, padahal itu jalan desa. Nah, seperti itu. Mungkin pada Mas Ahmad Khaironi Fikron dari PPPMI, waktu saya persilahkan sekitar 10-15 menit. Oke, terima kasih Mas Sidik atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini nama saya Ahmad Khairul Furqon, saya mewakili Gus AB, Muhammad Abdullah Syukri atau yang biasa dikenal oleh publik itu Gus AB selaku Ketua Umum PBPMII, karena dia nggak bisa menghadiri kegiatan ini karena ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan atau diwakilkan. Nah, terima kasih juga Mas Nyarwi Ahmad dan juga Pak Ketum PBHMI yang sudah memberikan pemaparan. Nah, di sini yang pertama saya itu mau menanggapi yang distatementkan oleh Mas Ketum PBHMI tadi. Saya sangat sepakat bahwa pada dasarnya gerakan-gerakan pemuda, gerakan-gerakan organisasi pemuda di Indonesia itu haruslah memang gerakan intelektual. Gerakan intelektual, gerakan ideologis, dan juga gerakan yang sifatnya itu membangun ide. Karena bagaimanapun ketika kita bergerak tanpa ide, tanpa sebuah gagasan, itu tidak akan pernah bisa mewujudkan sebuah bangunan seperti itu. Negara itu kan sebuah bangunan. Jika tanpa didasari dengan ide atau sebuah gagasan, itu tidak akan pernah terbentuk secara bagus. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menanggapi Mas Nyarwi Ahmad. Yang menarik nih menurut saya, mantan ketua umum gerakan organisasi kemahasiswaan atau organisasi gerakan mahasiswa itu minim possibility-nya untuk menjadi pemimpin sebuah negara. Nah, ini menarik nih menurut saya. Karena apa? Ini kok cenderung skeptis gitu ya. Nah, cenderung skeptis, tapi memang pada dasarnya ini kalau di breakdown secara historis memang belum ada seperti itu ya. Dan juga yang kedua adalah oligarki yang memang menguasai Indonesia. Nah, kan ada 4 poin, tapi di sini saya akan fokus pada 2 hal ini, possibility yang 3 hal. Yang terakhir yaitu ngartisnya kurang, secara gampangnya seperti itu. Nah, 3 hal ini menarik menurut saya, possibility-nya minim. Bagaimana mungkin kita membicarakan sebuah hal yang masih jauh ke depan, tetapi kita bicarakan saat ini. Kalau memang itu jangka waktunya itu 5 tahun yang akan datang, itu masih mungkinlah patut kita bicarakan juga. Tapi kalau misal
aturannya setahu saya di undang-undang menjadi pemimpin sebuah negara itu umurnya 40. Rata-rata di sini organisasi kepemudaan atau organisasi pergerakan pemuda itu saya yakin umurnya sekitar 25, 27 dan 30. Masih 10 sampai 15 tahun yang akan datang lah momentum untuk menjadi pemimpin sebuah negara. Tapi it's okay. Itu memang namanya sebuah gagasan kan. Nah, tetapi di sini saya mau memberikan titik tekan bahwa sebenarnya possibility kita itu besar asal kita menyiapkan strategi, kita menyiapkan what is the plan we should give to audience. Ya enggak sih, kalau untuk menjadi pemimpin sebuah negara itu harus bisa memberikan, bisa menginfluence publik. Ya enggak, kalau dalam bahasa ilmu politiknya itu marketing politik, itu harus dapat. Kalau dalam bahasa dagangnya, bisnisnya, kalau kita ingin mendapatkan market kita, we should understand public needs. Kan seperti itu. Kita harus memahami dan mengetahui kebutuhan publik itu apa. Nah, kalau kita melangkah 10, 15, hingga 20 tahun yang akan datang, maka ini akan berkait kelindan dengan generasi Z dan generasi milenial. Pasti itu. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh generasi Z dan generasi milenial? Pertama, kalau kita petakan, yaitu about ekonomi, teknologi, sosial, budaya. Nah, ekonomi, generasi milenial, generasi Z, saya melihat dari beberapa penelitian itu awareness mereka terkait kebutuhan ekonomi itu sangat besar. Nah, memang kita sebagai organisasi pergerakan kepemudaan, memang kita bergerak atas dasar pertama, yaitu intelektual, gerakan kaderisasi, gerakan ideologi. Tapi kita harus juga sadar, aware kebutuhan publik jika memang kita mau memplanning to be a leader. Because of what? Because the true leader is how to make good management. Dan leader adalah orang yang bisa memanage segala hal. Kalau menurut kami, sependek pengetahuan kami, seperti itu. Misal, jika ingin menjadi sebuah pemimpin, maka harus mengetahui publik ini kebutuhannya apa. Mahasiswa kebutuhannya apa. Pemuda generasi Z kebutuhannya apa. Pemuda generasi milenial kebutuhannya apa. Oligarki kebutuhannya apa. Nah, jika tadi Mas Nyarwi mengatakan bahwa Gus Dur itu sedikit gagal dalam memanage kepentingan interest publik, mungkin ada possibility-nya. Makanya beliau cenderung itu di take down ya, kepemimpinan beliau itu di take over sama pihak-pihak yang mohon maaf interest terhadap political interest-nya itu terlalu tinggi seperti itu, sampai berusaha menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Nah, tapi kita harus sadar, what is the beyond idea of Gus Dur? Gitu loh, apa sih pemikiran yang disiapkan Gus Dur sebenarnya? Karena Gus Dur itu pernah bilang juga bahwa jika kita tidak bisa membersihkan lumbung, maka ya bakar lumbungnya. Itu dicontohkan beliau itu kalau nggak salah Kementerian saya lupa, penerangan atau apa, karena lumbungnya terlalu banyak tikusnya, maka lumbungnya yang dibakar karena dibersihkan udah susah, seperti itu. Nah, setelah itu ada lagi nih, sebagaimana penelitian dari Youth Lab itu mengatakan bahwa pada tahun 2020 hingga 2030 itu diprediksi Indonesia akan mencapai usia produktif sebesar 70% dari total penduduk Indonesia. Nah, angka 70% ini persentase yang sangat besar, gila besarnya. Jika kita memang mau to be a leader, ya kita harus memahami kebutuhan generasi milenial dan generasi Z itu apa sih? Nah, selanjutnya yaitu ngartis. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya sangat bangga dengan pemimpin saya, yaitu Muhammad Abdullah Syukri. Di lain sisi, dia secara intelektual itu bagus banget. Bisa dikatakan bagus banget karena
dia lulusan Jerman dan saya sedikit banyak sering banget diskusi dengan dia terkait how the youth grow up in this nation. Nah, bagaimana sih membuat skema agar pemuda ini bisa tumbuh di Indonesia? Dia itu bagus, wacana-wacananya itu fresh, bahkan ingin membentuk inkubasi bisnis seperti itu. Karena apa? Presiden Jokowi juga beberapa kali mengatakan bahwa kita harus berdagang seperti itu, kan seperti itu. Nah, pangsa pasarnya itu apa? Dan Gus Abi ini juga bisa dikatakan pimpinan organisasi yang ngartis juga, karena followernya di Instagram itu saya juga kaget, hingga 26.000 bahkan. Biasanya pemimpin organisasi kan anti sosial media club gitu ya, sok-sokan nggak mau ngerti, sok-sokan apa. Tapi ternyata dia enggak. Dia itu tahu dan paham ke depan itu bagaimana dan ke depan itu seperti apa. Entah ini alam yang membentuk, entah itu by design. Meskipun dalam politik itu everything is how about the design. Tapi kelihatannya juga ini alam yang membentuk karena dia juga pinter. Beliau itu pinter dan jalanlah yang membentuk itu. Nah, setelah itu ada lagi, jika kita ingin menjadi pemimpin, kita harus menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, yang menjadi masalah di generasi milenial nih, itu yaitu banyak di antara seumuran saya yang generasi Z dan generasi adik-adik tingkat saya, generasi milenial, itu ada beberapa yang memiliki kecenderungan suka rebahan. Itu harus diakui. Nah, bagaimana kita itu sebagai orang-orang pergerakan itu, ayo kita itu memberikan semangat kepada generasi-generasi milenial dan generasi Z. Itu ayo kita bangun bangsa ini. Seperti contoh itu saya ada kenalan namanya Mas Steven. Dia itu adalah salah satu CEO dari aplikasi Super. Filantropi kayak gitu ya, aplikasi Super. Dia itu baru saja dapat suntikan dana dari SoftBank aplikasinya. Nah, organisasi-organisasi kepemudaan seperti ini, seperti kita, itu juga harus aware untuk menjalin kerjasama. Kita banyak-banyak berdiskusi dengan mereka-mereka yang aware banget terhadap teknologi. Karena apa? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, kemajuan teknologi ini itu sangat pesat. Indonesia, nah ini yang miris banget dari publik Indonesia juga. Baru saja kita dihebohkan dengan berita di Depok terkait babi ngepet. Sedangkan di China, di Tiongkok, itu baru saja meluncurkan satelit 6G. Bayangkan, publik kita itu mendiskusikan babi ngepet. Di Tiongkok itu mendiskusikan bahwa mereka itu sudah meluncurkan satelit sinyal bukan hanya 5G tapi 6G. Ini kita beda banget tingkatannya ya. Nah, bagaimana kita membranding itu sih, mengkampen meskipun pada dasarnya saya juga sepakat dengan izin Ketum HMI bahwa kita itu bergerak dalam bidang gerakan intelektual, gerakan ideologi, gerakan kaderisasi. Sebagai pemimpin-pemimpin organisasi, selain fokus terhadap internal organisasinya, memikirkan human resource yang ada di dalam organisasi, kita juga harus memikirkan human resource yang ada di eksternal organisasi. Seperti itu. Saya sangat sepakat bahwa kaderisasi harus selalu diperbaiki di setiap organisasi kita. Manajemen organisasi, intelektual di dalam SDM kita selalu harus diperbaiki, tetapi kita harus aware. We should aware what the possibility we can provide to public, khususnya generasi Z, generasi milenial, dan semua stakeholder yang ada di Indonesia seperti itu. Karena the real leader is how he can manage this nation, seperti itu. Dan untuk memberikan opini terkait sistem negara kita,
ya meskipun sistem kenegaraan kita itu ya absurd juga antara presidensil atau parlementer, karena dua-duanya sifat-sifat dalam dua unsur itu ada, tapi ya kita harus bisa menghadapi kondisi itu jika pengen menjadi leader. Ya, saya di sini tidak pesimis atau tidak skeptis, tapi sebagai pemuda saya harus selalu optimis. We should give many change, many possibility to public. Seperti itu sih kalau dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya Ahmad Khairul Furqon, perwakilan dari Gus AB atau Muhammad Abdullah Syukri selaku ketua umum saya yang biasa dikenal Gus AB seperti itu. Terima kasih Mas Sidik dan Mas Nyarwi serta Mas Raihan, Ketum Raihan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Mas Khairul Furqon. Sepertinya semakin menarik ya diskusi kita sore hari ini. Pada intinya Mas Furqon sama dengan Mas Rehan bahwa gerakan Mas selalu membangun optimisme tentang prospek teman-teman kawan-kawan aktivis gerakan mahasiswa ke depan. Karena fokus gerakan mahasiswa juga bukan hanya politik mungkin ya, tapi lebih ke intelektualisme, kaderisasi, dan mencoba memproyeksikan apa sih kebutuhan anak muda hari ini dan beberapa tahun mendatang, kayak gitu. Mas Mas Furqon juga tadi menekankan pentingnya gagasan atau ide yang harus selalu ada dalam tubuh kawan-kawan atau teman-teman yang aktif sebagai aktivis gerakan mahasiswa. Mungkin untuk yang terakhir dari GMKI, karena dari Ketum GMNI belum ada konfirmasi, saya persilahkan langsung kepada perwakilan dari GMKI, sahabat Roberto. Waktunya mungkin sekitar 10 sampai maksimal 15 menit ya, maksimal banget 15 menit. Kepada sahabat Roberto, waktu saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama kami mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada rekan-rekan Indonesian Presidential Studies, Pak Nyarwi Ahmad dan kawan-kawan yang telah mengundang kami, karena gerakan mahasiswa memfasilitasi kami untuk berjumpa secara virtual. Adapun yang kemudian kami sampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan sekalian karena Ketua Umum kami, Bung Jeffrey Gultom, sudah sempat bersama-sama dengan kita untuk sebagai narasumber atau pemateri karena beliau lagi sedang rapat, ada agenda penting yang kemudian tidak bisa dia tinggalkan. Jadi dia mewakilkan saya untuk mewakili GMKI, PP GMKI untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran. Ya ini slide yang coba kami buatkan untuk meramaikan konsolidasi pemikiran lah, bisa dibilang konsolidasi pemikiran dalam kerangka mendiskusikan tentang tema yang diberikan oleh rekan-rekan IPS. Jadi kami memberikan semacam penjudulan atau tajuk menyual aktivis mahasiswa menjadi presiden. Lanjut, next slide. Jadi ada satu pertanyaan penting diberikan kepada kami. Jadi pertanyaan pemantik sebenarnya, yang pemantik buat kita semua. Untuk aktivis gerakan mahasiswa menjadi presiden. Menarik apa yang menjadi pertanyaan pemantik atau didiskusikan panjang lebar oleh rekan-rekan HMI dan PMI sebelumnya. Ya, saya memulai dengan memperkenalkan apa saja yang menjadi
latar belakang sebenarnya di slide berikutnya menjadi latar belakang dari para presiden kita. Nah, ini kira-kira bagaimana kita tahu bahwa yang kemudian dari orang gerakan, background gerakan. Nah, kita tahu bersama mungkin Soekarno, ya kan, yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur itu mengenai Muhammad Hatta, ya kan, yang memang pada masa-masa itu mereka bergulat, yang kemudian secara serius dan pada kesempatan tertentu konstelasi atau kemudian panggung politik nasional menghendaki mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, ini tentu menjadi sebuah pergumulan serius bagi kita aktivis gerakan di era kekinian dalam konteks bagaimana bisa mengkonsolidasikan modal yang kita miliki sebenarnya. Karena kalau kita tengok lebih jauh sebenarnya ini para presiden kita ini kan background militer dan pengusaha yang mendominasi, ya kan? Apakah di sana ada modal politik yang cukup kuat yang kemudian memberikan kesempatan besar kepada orang-orang yang memiliki background tertentu, misalnya militer dan pengusaha, untuk menjadi seorang kepala negara misalnya. Tapi kalau kita lihat secara histori sebenarnya ada momentum yang kemudian menghendaki orang gerakan mahasiswa bisa menjadi seorang kepala negara pada masa Soekarno. Ini akan menarik, nanti saya akan masuk pada bagian terakhir dalam konteks bagaimana bisa mendeteksi kemungkinan-kemungkinan atau kondisi-kondisi yang bisa menghendaki kita sebagai aktivis gerakan menjadi seorang presiden misalnya. Lalu secara perundang-undangan memang kita dibatasi, ada batas usia minimum ya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu ada batas usia minimum 40 tahun. Nah, ini tentu dengan sendirinya sudah menggugurkan, ya kan, kalau contohnya kita sebagai aktivis yang ya masih umur 20-an atau baru 30 tahun kemarin dalam konteks merevisi katakanlah ada batas usia minimum. Nah, apakah ini kemudian ideal, standar ini ideal bagi bangsa Indonesia atau seperti apa? Nah, ini tentu bisa meninggalkan sebuah pertanyaan yang reflektif dalam konteks memulih halang menjadi hambatan bagi aktivis gerakan atau para tokoh-tokoh gerakan yang sebenarnya punya kesempatan lebih atau memenuhi standar tertentu layak begitu. Ada kelayakan tertentu yang menghendaki dia menjadi seorang kepala negara. Jadi ada asumsi di balik standar yang diberikan itu bahwa seseorang harus mapan secara emosional, secara ekonomi, dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi sebuah kebaikan, tapi sekaligus sebenarnya memberikan kelemahan tersendiri, hambatan tersendiri bagi aktivis-aktivis gerakan. Lanjut pada slide berikutnya. Ini saya dapat data dari Koordinator Pusat Peneliti Politik LIPI. Jadi jumlah pemilih milenial di tahun pemilu kemarin 2019 itu 35-40% didominasi oleh generasi milenial. Nah, jumlahnya sekitar 80 juta dari 185 juta pemilih. Nah, kita nggak tahu ke depan di 2024 ini seperti apa. Tentu ada penambahan jumlah pemilih, dan kalau kita analisis atau kita bedah dari sisi kuantitas ini tentu memberikan memberikan sebuah modal marketing politik tersendiri bagi aktivis gerakan mahasiswa, hanya habis dikapitalisasi untuk kemudian menjadi kepentingan generasi muda begitu. Nah, ini tentu menjadi modal dasar untuk generasi muda atau aktivis gerakan. Lanjut pada slide berikutnya. Bahkan potensi generasi milenial ini kemudian dibaca oleh para partai politik
ada banyak pemberitaan-pemberitaan yang menghiasi ini hari-hari ini atau di era sekarang yang kemudian bagaimana parpol mulai menjaring sebenarnya. Parpol mulai menjaring poros generasi muda untuk mendongkrak entah dari segi popularitas ya kan, dan juga menjadi basis dalam demokrasi elektoral atau kontestasi pemilu. Jadi memang kita sudah menyadari sebenarnya posisi generasi muda atau gerbong milenial menjadi salah satu motor utama yang bisa menyumbang besar begitu, besar bagi kepentingan-kepentingan elit atau partai politik dalam hal ini. Akan tetapi lanjut pada slide berikutnya, survei dari Indikator pada Maret 2021 yang mewawancarai, memberikan mensurvei terhadap 1.200 responden yang notabene adalah anak muda usia 17 sampai 21, menghasilkan atau menemukan bahwa memang tingkat kepercayaan kepada lembaga dalam hal ini partai politik itu sangat minim sekali. Begitupun dengan partai politik dan juga politisi sebenarnya. Jadi memang ini menjadi sebuah pandangan politik yang kemudian pada satu sisi kemudian parpol melemah atau politisi, tapi pada sisi yang lain kami membuka keran yang baru kepada anak-anak muda gitu, untuk kemudian melihat peluang-peluang yang ada di dalam konteks bagaimana bisa membranding dirinya gitu, untuk berpartisipasi, untuk menjadi bagian aktif di dalam politik itu sendiri. Oke, lanjut. Tadi sebenarnya sudah banyak dibahas juga oleh rekan dari PMI terkait dengan posisi milenial ya. Nah ini plus minusnya milenial. Ada gaya kepemimpinan dari segi nilai plusnya, milenial itu cenderung melampaui pola-pola konvensional. Kita tahu bersama berbagai gerakan yang dibuat oleh kawan-kawan generasi milenial di media sosial misalnya, itu melampaui sebenarnya pola-pola konvensional. Dia menabrak jalur birokratisasi yang begitu panjang dalam konteks menyampaikan aspirasi misalnya. Lalu kemudian ada karakter open-minded dan kreativitas yang pada gilirannya melahirkan terobosan-terobosan baru. Nah dalam konteks politik tentu kita dituntut untuk kemudian bagaimana melahirkan format politik atau gaya politik di era milenial yang kemudian dengan sendirinya bisa menjaring dukungan yang begitu masif misalnya. Lalu melek teknologi dan informasi serta memiliki kemampuan lebih multitasking dalam melangsungkan aktivitasnya misalnya. Lalu terkoneksi dengan media sosial dan terhubung secara global. Ini tentu menjadi satu modal penting bagi generasi muda untuk bagaimana bisa membangun memframe dirinya dalam konteks dunia politik. Nah, begitupun dengan nilai minus sebenarnya. Ada nilai minus yang ada dalam generasi milenial seperti cenderung tidak sabaran, kemudian praktis, ya kan, ingin menyelesaikan masalah dengan cara-cara instan. Lalu kemudian karena cenderung individualis, dia sehingga mengakibatkan kurang terampil berkomunikasi. Padahal dalam ranah politik kita tahu bagaimana seorang aktor politik itu harus punya kemampuan lebih untuk mengkomunikasikan gagasan, ide terkait dengan pandangan-pandangan politiknya misalnya. Nah, ini menjadi tantangan generasi milenial hari ini. Lanjut, apa sebenarnya posisi aktivis gerakan mahasiswa dalam konteks ini? Jadi ya kita tahu bersama sebagai agen of change, agen of social control misalnya, posisi kita ya di middle class. Nah ini kemudian menjadi susah dikendalikan oleh penguasa dan juga pengusaha. Nah, apalagi dalam konteks demikian ada konsekuensi logis ketika wacana mengenai seorang aktivis kelak menjadi seorang presiden. Tentu seorang presiden dia tidak independen, ya kan, kita tahu bersama. Dia dihantarkan oleh partai politik, kemudian dengan dukungan-dukungan yang ada di luar itu. Dan kultur seorang aktivis ini tentu tidak biasanya sebenarnya. Kalau kita pahami bagaimana seorang aktivis yang idealis, yang kritis, dan juga prinsipil. Bahwa tarikan-tarikan itu yang kemudian turut berpengaruh atau berdampak pada pilihan-pilihan politik yang diambilnya. Apalagi menjadi seorang presiden tentu dibentengi atau dikepung oleh berbagai macam kepentingan-kepentingan. Nah, apakah seorang aktivis yang notabene-nya lahir dari kultur yang baik demikian mampu
atau mampu survive, memiliki daya survive yang cukup untuk hadir di tengah-tengah kepungan kepentingan itu misalnya. Lalu saya beranggapan bahwa sebagai aktivis tentu orientasi yang paling utama adalah orientasi fungsional sebenarnya, bukan orientasi struktural. Bahwa struktural itu merupakan sebuah bonus dari proses panjang yang kemudian bagaimana dia menjalankan fungsi-fungsi atau fungsi-fungsi fungsionalnya ya. Apa saja yang menjadi tugas-tugas mahasiswa? Tentu ya tugas-tugas mahasiswa kita tahu bersama sepanjang sejarah kemerdekaan dan lain sebagainya ada di sana gitu. Dan bagaimana PR kita untuk kemudian bisa menghadirkan tugas-tugas mulia itu. Nah, lalu lanjut ini ada satu bentuk konsep mungkin yang bisa dilakukan oleh kita selaku aktivis atau mahasiswa untuk bagaimana memperkuat sisi leadership kita, untuk memfungsikan sisi leadership kita. Ada 7 kemampuan yang disebutkan oleh Samuel Lucy, bagaimana kita memfungsikan sisi visioning kita, inspiring, pioneering, dan memang kompetensi 7 kepemimpinan ini ada di dalam tiap diri kita. Nah, kalau kita bedah di setiap tokoh atau setiap pemimpin, pasti kita jumpai kompetensi-kompetensi ini. Nah, PR kita adalah bagaimana bisa mengoptimalisasi itu. Nah, dan yang terakhir, minta maaf Mas Sidik, yang terakhir ini, ya bagaimana kita membuat format gerakan politik yang mantap, terstruktur, dan inklusif. Dan juga ini berawal dari belakang tadi, slide pertama yang saya jelaskan bahwa apakah revolusi bisa menjadi salah satu kemungkinan lahirnya peluang bagi aktivis gerakan menjadi seorang presiden. Ya, kita tahu bersama Soekarno dan Hatta adalah seorang tokoh yang tidak bisa diragukan. Akan tetapi ada momentum di sana yang memicu dan memberikan panggung bagi mereka, yaitu revolusi. Nah, ini salah satu, ini kemungkinan aja ya, kemungkinan yang bisa memberikan ruang besar bagi aktivis gerakan. Nah, ini yang paling terpenting adalah bagaimana menyongsong bonus demografi dan golden generation. Nah, tentu ini sangat sebuah kondisi masa depan Indonesia yang sebenarnya memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada generasi muda untuk bisa tampil menjadi tokoh atau pemimpin di masa yang akan datang. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Mas Sidik. Atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Robert atas tanggapannya. Pada intinya sama dengan tanggapan sebelumnya bahwa alih-alih membangun pesimisme, sahabat Robert juga mengatakan bahwa yang perlu dibangun ke depan adalah optimisme bagaimana aktivis gerakan mahasiswa itu bisa menjadi pemimpin, katakan dalam konteks demokrasi top leadernya adalah presiden, seperti itu ya Mas Robert. Walaupun seperti jelaskan Mas Robert tadi ada problem legal bahwa seorang presiden itu memiliki batas usia 40 tahun dalam undang-undang yang ditafsir oleh Mas Robert sebagai batas minimal usia matang baik secara emosi maupun ekonomi. Ini sepertinya perdebatannya saya mengingat saya pada 2 generasi yang dulu mendesakan kemerdekaan, yaitu antara generasi tua dan generasi muda. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau saya mencoba melihat 2 pandangan ini antara pesimisme dan optimisme ini seperti peristiwa Rengas Dengklok yang kemudian generasi tua mengatakan tunggu dulu gitu. Kita harus mencari jalan aman, sementara generasi muda mendesakan bahwa sekarang adalah saatnya untuk melakukan perubahan. Seperti itu. Mungkin sebelum saya lempar ke peserta, silakan jika ada peserta maupun teman-teman wartawan yang ingin bertanya atau menyanggah atau memberikan pandangan lain, bisa melalui fitur raise hand yang ada di fitur Zoom ini. Nanti mohon untuk mengaktifkan fitur audio dan video yang ingin bertanya baik kepada tanggapan maupun sanggahan lain, seperti itu. Sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, mungkin Mas Nyarwi bisa ada tanggapan balik sedikit Mas, karena dari kawan-kawan aktivis gerakan mahasiswa ini alih-alih menyetujui pandangan pesimisme Mas Nyarwi, mengajukan bahwa optimisme aktivis gerakan mahasiswa itu juga masih ada gitu, walaupun seperti
senada dengan beberapa disampaikan bahwa fokus gerakan mahasiswa itu pada idealisme, intelektualisme, bukan hanya fokus struktural. Mungkin Mas Nyari sedikit tanggapan seperti itu. Ya, terima kasih. Saya tidak kemudian berharap atau bahkan dengan debat ini ya, dengan argumen saya, posisi argumen saya itu saya tidak berharap, berasumsi atau bahkan berprasangka bahwa semua aktivis gerakan mahasiswa yang tadi saya definisikan sebagai salah satu definisi sempit ya, kelompok Cipayung misalnya, itu semua pengen jadi presiden, tidak. Tapi saya mau mengatakan bahwa posisi aktivis yang aktif, belajar, berdebat, berorganisasi, politik, itu punya peran penting. Yang tadi dibahasakan bahasa fungsional tadi ya, tidak kemudian tujuan struktural ya. Artinya fungsional itu tadi bahasanya Roberto itu ya, kita punya peran di dalam masyarakat, tujuannya ya mengawal isu atau apapun gitu. Tapi saya mau mengatakan begini, kita menganut sistem presidensial dan sistem presidensial itu kekuasaan presiden itu luar biasa. Dan kita butuh pemimpin yang baik, yang luar biasa juga. Dari tahun ke tahun kita berharap selalu lebih baik, gitu ya, karena zamannya selalu berubah. Kita butuh stok generasi pemimpin yang hebat-hebat, gitu loh. Nah, tetapi tadi saya punya pandangan, tadi saya di awal untuk debat. Ini kan saya anggap sebagai debat aja. Saya mengatakan saya skeptis. Alasannya tadi sudah saya kemukakan di 4. Itu pandangan saya begitu, ya. Tetapi saya mau ngasih harapan juga bahwa peluang itu ada. Peluang itu ada. Tadi kan beberapa argumen dari saudara Rehan Aditama ya, TNI juga dari Ahmad tadi saya lupa, mohon maaf. Itu juga optimis gitu loh, optimis gitu. Yang kira-kira juga ya tadi tidak hanya seimbang ya, tidak hanya optimis tapi juga tidak skeptis, tidak optimis katanya. Yang dari Ahmad Khairul tadi. Itu ya itu mungkin itu bisa aja. Ini saya mau kasih data survei IPS juga ada. Ini pandangan publik atau kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa itu juga lumayan. Artinya ada harapan, ya, ada harapan. Jadi ini contohnya ya. Coba dilihat, bahkan dibandingkan media massa, data survei kita nih, data survei nasional Maret kemarin. Mahasiswa itu trust-nya, tingkat kepercayaannya lebih tinggi loh, 78,3%. Ini survei populasi Indonesia, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya anak muda. Dibandingkan partai politik, mahasiswa itu lebih dipercaya. Bahkan dibandingkan media massa, dia masih di atas loh ya. Dibandingkan LSM masih di atas. Apa yang saya mau katakan dengan data ini? Peluang mahasiswa untuk mendapatkan atau aktivis mahasiswa untuk mendapatkan dukungan publik, kepercayaan publik dengan posisinya, terlepas bahwa dia itu mau secara fungsional, artinya ya menjalankan perannya sebagai mahasiswa, tidak berambisi menjadi pejabat politik seperti presiden, tapi kepercayaan peluangnya itu dipercaya itu tinggi. Dengan kata lain apa? Identitas atau entitas mahasiswa itu punya peluang untuk mempengaruhi kuat, wilayah pengaruhnya kuat di mata publik, sebarannya luas. Nah, pertanyaannya kenapa banyak mantan aktivis mahasiswa tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik? Tadi misalnya Rehan Aditama sudah menjelaskan, ya konteksnya berubah, ininya berubah, oke, dan itu saya kira juga salah satu tantangan yang bisa dikelola. Tapi saya mengatakan dengan data survei yang ini, bahwa mahasiswa itu punya peluang besar loh untuk bisa mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Nah, pertanyaannya bagaimana kepercayaan itu bisa dimanfaatkan. Bahkan trennya juga naik. Ini data tren ya. September tahun lalu, data survei kita menunjukkan yang percaya mahasiswa 70,9, ini 78 loh, lebih tinggi. Ini sampai akhir mungkin juga ada efek dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kali ya. Mahasiswa menyuarakan itu ketika parlemen bungkam atau mahasiswa menyuarakan, ini kan waktu akhir-akhir tahun kan, ini dari September, setelah itu ada
demo undang-undang cipta kerja apa saja semua, dan itu kan visibilitas mahasiswa juga muncul sehingga tingkat kepercayaannya juga terus meningkat, ya kan, ya walaupun misalnya partai politik juga sedikit mendapatkan naik gitu lah, seperti itu juga. Tapi ini kalau ini data ini ya, data ini bukan data opsi, tetapi ini kan data yang tadi itu model pertanyaan yang sebelumnya ini, sehingga kita lihat seperti ini trennya kayak apa, yang sangat percaya sangat tidak, itu tanyakan satu-satu yang muncul seperti itu. Nah, itu dari sisi identitas, dari sisi usia. Sebenarnya juga usia yang muda-muda itu juga punya peluang untuk presiden. Tetapi kalau mahasiswa kan misalnya Gen Z, ya memang kecil mereka yang percayai dia untuk menjadi presiden, ideal ya. Ini udah di atas 40 sesuai dengan undang-undang. Tadi kan undang-undangnya mengatakan calon presiden di atas 40 kan. Nah ini, dan mayoritas juga mengharapkan yang lain ada di antara 61 60. Tapi selalu saja ekspektasi publik kadang tidak ketemu. Karena apa? Antara supply demand dalam politik itu sering nggak sama. Siapa yang dinominasikan, usianya berapa, masyarakat harus milih itu kan gitu. Ya tidak bisa sepenuhnya masyarakat berharap sesuai keinginannya juga. Tapi saya katakan juga masih ada peluang. Ini kan di usia-usia pasca di mana dia punya momen sebagai aktivis mahasiswa, saya 30 tahun. 10 tahun berikutnya itu ngapain? Nah, itu mungkin perlu untuk menjadi momen untuk menentukan arah orientasi kan gitu. Nah ini trennya. Yang preferensi ya, ini preferensi. Kalau yang usia ideal ini, ini yang usia ideal. Tadi preferensi usia. Kalau yang ini ideal. Jadi yang ideal untuk presiden di usia segini menurut ini calon wakil presiden ya, yang dipilih itu di usia-usia segini. Ya. Ini yang calon wakil presiden. Nah, ini yang satu lagi, ini preferensi ideal ya. Nah, ini yang benar. Preferensi calon usia yang ideal. Kalau kita lihat itu yang 30 sampai 40 itu kecil memang. Dan memang nggak terlalu ini bahkan. Tapi kalau yang gede-gede ini, yang usia 41 sampai 50 ini cenderung meningkat. Jadi banyak yang menginginkan ya, yang menginginkan ada di usia ini. Dan ini besar. Jadi kalau aktivis mahasiswa sekali lagi itu kan biasanya 30-an tadi dikatakan. Nah, kalau 30-an berarti kan di usia 40 itu punya peluang 10 tahun ke depan untuk kemudian secara normatif empirik ya di pasarnya, di marketnya itu ada peluang itu. Tapi pertanyaannya kenapa saya tadi tidak ngomong aspek market, saya lebih ngomong struktur opportunity-nya, opportunity structure-nya, karena fakta struktur opportunity-nya itu rendah untuk bisa mendapatkan tiket menjadi misalnya capres atau cawapres. Di balik itu juga tentu saja tidak semua yang kemudian secara sadar merancang ke sana. Seringkali itu biasanya kecelakaan. Jadi kalau udah terlanjur jadi ketua partai gitu atau apa baru pengen jadi calon presiden gitu. Tapi di masa-masa tidak kepikiran gitu, tidak apa. Ya atau apalah seperti itu. Itu kira-kira Bu Sidik. Ya, terima kasih atas tanggapan baliknya dari Mas Nyarwi ya. Menarik quote yang dikutip Mas Nyarwi tadi, dari pemaparan data survei maupun data riset populasi Indonesia. Seringkali kadang itu aktivis gerakan mahasiswa tidak merancang ke sana, tapi kecelakaan saja. Misal sudah aktif di partai politik, baru kemudian berpikir ada kans untuk maju gitu, baru kemudian mengajukan dirinya sebagai kekuasaan tertinggi di sistem demokrasi presidensial di Indonesia. Kita masih ada sedikit waktu, teman-teman semua. Silahkan kalau ada teman-teman semua yang ini ada Bung Maman dari GMNI ini baru masuk. Oh iya. Bung Maman, mungkin bisa dikasih kesempatan Bung Maman. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ke Bung Maman dari GMNI. Iya, Maman dari GMNI. Ya, silakan langsung aja. Ya. Punya pandangan terkait kita pada kali ini kawan dari HMI, HMI, MKI sudah memberikan pandangannya tadi
Terima kasih. Aktivis gerakan belum mampukah aktivis gerakan mahasiswa untuk menjadi presiden? Halo, Bung Maman. Halo. Ya, kayaknya lagi anu ya. Ya, sebenarnya masih ada kegiatan lain. Mungkin untuk kita masih ada sedikit waktu untuk diskusi kita sore kali ini. Silakan kepada peserta yang ingin mendebat atau mengajukan mosi lain tentang diskusi kita pada IPS Talk pertama kali ini, saya persilahkan teman-teman bisa melalui fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan langsung, pertanyaan kepada siapa ditujukan dan pertanyaan seperti apa, seperti itu. Monggo saya persilahkan pada teman-teman peserta maupun teman-teman wartawan untuk memberikan tanggapan balik. Atau sudah pada cari yang berpuasa, udah cari buka puasa kali ya? Oh iya, mungkin ini udah jam 17.27 ini, kalau di Wita atau WIT mungkin udah 6:30 ini mungkin ya, kalau di WIT. Kalau tidak ada, mungkin dari tidak ada pertanyaan, mungkin closing statement kali ya? Closing statement aja ya Mas, mungkin. Ya. Mungkin untuk closing statement pertama mungkin dari yang masih bergabung itu sahabat Robert bisa memberikan closing statement terkait diskusi kita pada terkait IPS Talk pada sore kali ini. Sahabat Robert, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Sidik. Jadi kami dari GMKI sebenarnya dulu ada salah satu sosok kami, salah satu sosok funding father lah, atau bisa dibilang funding parent juga negara Republik ini, namanya Johnny Sleiman. Jadi beliau juga pernah berkontribusi, pernah juga dipercayakan sebagai pejabat presiden sebanyak 7 kali ketika Soekarno berhalangan. Nah, kami juga merindukan sebenarnya kader-kader kita yang kemudian memiliki kapasitas yang mumpuni untuk tampil di permukaan, terkhususnya di arena politik, yang bisa memberikan warna tersendiri melalui politik gagasan, politik pemikiran. Nah, ini juga dalam konteks peluang kami di GMKI untuk kemudian bagaimana bisa mengkaderkan, menghasilkan kader-kader yang tampaknya seperti Johnny Sleiman. Di sini yang saya mau katakan bahwa generasi muda atau aktivis gerakan mahasiswa memiliki peluang besar di masa depan. Dan ini memberikan sebuah penguatan karena secara historis dari masa ke masa sepanjang sejarah terbentuknya Republik ini, generasi muda selalu tampil terdepan, memiliki posisi yang sentral dalam konteks memajukan, ya kan, dalam konteks memajukan Republik ini. Ya, mungkin akhir kata di tangan generasi muda lah, atau di pundak generasi muda lah maju dan mundurnya negara ini dipertaruhkan, kayak gitu. Sehingga bagaimana mengkonsolidasikan potensi seluruh resources yang kita miliki untuk kemudian mengawal cita-cita Indonesia atau mengawal Indonesia yang dicita-citakan bersama. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Atas kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih dan shalom. Oke, terima kasih atas closing statement yang sangat indah ya dari Mas Roberto Bulaja ya. Mungkin selanjutnya dari kawan kita Bung Ahmad Khairul Furqon dari PBPMI bisa memberikan closing statement jika Talk pada sore kali ini mampukah gerakan mahasiswa menjadi presiden. Ada Bung Ahmad Khairul Furqon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Khairul Furqon, mewakili ketua umum saya dari PBPMI. Pada dasarnya generasi muda itu harus tetap semangat, terlebih organisasi gerakan atau organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia dengan sistem kaderisasi yang kuat, dengan sistem pengembangan SDM yang kuat,
dengan dengan membangun inovasi-inovasi untuk kepentingan baik internal organisasi, internal biro atau lembaga di dalam organisasi dan eksternal organisasi, maka kita akan bisa membangun bangsa ini dengan hebat. Maka dari itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, be wise to manage every single part in this nation, dan kita sebagai generasi muda harus tetap semangat dan kalau bahasa Jawanya, tatak tangguh terengginas menghadapi fenomena. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesornya Muhammad Syahrul Furqon. Intinya generasi muda itu harus terus dan tetap semangat, pantang mundur, karena tetap terengginas. Oke. Terakhir mungkin dari Mas Nyarwi Ahmad selaku Direktur Eksekutif Indonesian President Studies, mungkin closing statement IPS Talk pada sore hari ini kepadanya kami persilakan. Ya, saya terlalu banyak ngomong sebenarnya dari tadi. Sebenarnya saya memberikan kesempatan kepada ini tadi Rehan Aditama dari Ketum PB ini udah keburu jalan kayaknya. Oke. Pertama saya sampaikan terima kasih ya partisipasi dari semua sahabat, teman-teman, kawan-kawan semua untuk mendiskusikan, gabunglah sebagai peserta maupun sebagai partisipan dalam diskusi kali ini IPS Talk. Kita di IPS Talk itu sebenarnya ini diskusi yang sifatnya diskusi publik ya, untuk memberikan awareness ya bahwa ya tidak ada salah kita berpikir dengan bertanya-tanya seperti ini gitu loh. Dan diskusi kita akan selalu berbasis pada pertanyaan. Ya. Akan kita tahu misalnya banyak para aktivis walaupun malu-malu lah tidak secara vulgar mengatakan pengen jadi presiden, tapi biasanya kalau udah jadi ketum partai itu juga kok pengen jadi presiden tapi kok susah jadi seperti itu. Nah kita melihat kenapa terjadi kecelakaan begitu, tapi sementara yang dulu para founding father itu justru malah lebih serius gitu loh. Berapa puluh tahun yang lalu, sementara sekarang kita berpikir bahwa para aktivis mahasiswa ini sumber daya yang luar biasa untuk negara bangsa kita, dan kita mencoba menghadirkan diskusi ya dengan lebih enak, elegan, dengan berbasis fakta, data, bisa merdeka, terbuka, bebas ya. Dan ini kan namanya aja diskusi, orang kan bisa aja bercita-cita tapi belum tentu mau melaksanakan juga bisa ya. Tapi siapa tahu yang kemudian suatu saat misalnya ada yang kecelakaan menjadi presiden, tapi kan udah siap gitu. Nah seperti itu kan kita senang gitu. Nah kita seperti itulah kira-kira berpikir memfasilitasi mimpi-mimpi semua anak bangsa, siapa saja yang kira-kira punya cita-cita besar dan tentu saja ingin memberikan manfaat untuk negara dan bangsa ini, kita akan support ya sebagai sebuah bagian, dan ya dengan ide-ide yang siapa tahu itu bisa memberikan inspirasi dan memberikan arah bagi kemajuan bangsa dan negara kita di masa depan. Saya kira itu, Bung Sodik, dari saya. Oke, terima kasih. Seperti itu ya kawan-kawan peserta IPS Talk pertama pada sore kali ini, karena IPS Talk ini kemungkinan akan rutin di bulan-bulan mendatang untuk mendiskusikan gagasan-gagasan yang mungkin saja tidak harus sama, sangat boleh untuk berbeda, karena dari perbedaan itulah kita akan menemukan indahnya persamaan. Mungkin berhubung ini sudah jam 17.34, saya yakin teman-teman juga banyak yang mempersiapkan diri untuk buka puasa. Dek, sorry lupa, ada Ya. Bang Raldi. Bang Raldi, terima kasih Bang Raldi udah datang. Oh iya Mas. Ada Bang Raldi. Sama-sama, sukses IPS. Mas Sidik, terima kasih. Saya nggak pakai video, lagi di studio soalnya nih. Iya. Terima kasih Bang Raldi. Ya, sukses ya. Sudah mau buka nih. Ya, betul. Ayo silakan. Oke, pada intinya aktivis gerakan mahasiswa itu memiliki kans yang besar terbukti dari kepercayaan publik yang tinggi terhadap kalangan lapisan sosial yang bernama mahasiswa. Meskipun usia mahasiswa hari ini mungkin hanya mentok 20-30 tahun, tapi mungkin 10 tahun mendatang di saat usia secara legal membolehkan 40 tahun,
sangat mungkin mendesain kepemimpinan nasional tertinggi dalam konteks demokrasi presidensial adalah berasal dari aktivis gerakan mahasiswa dengan segala tantangannya. Mungkin demikian diskusi kita pada sore kali ini. Nantikan lagi IPS Talk ke depannya yang lebih menarik dan pastinya semoga bisa memberikan diskusi-diskusi yang lebih membuka mata kepada publik khalayak luas Indonesia. Demikian dari saya, banyak sekali kesalahan dalam membawakan acara selaku moderator pada sore kali ini. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sidik. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad. Terima kasih Mas Roberto. Salam kenal Bung Ahmad Chairul. Salam kenal Mas Roberto. Hormat. Izin untuk live karena masih ada kegiatan ya. Siap. Izin live ya, Mas Sidik. Siap. Monggo Mas, monggo. For the first time in history, we are seeing real-life superheroes fighting crime. Do not throw. Melupakanmu, belah hati perhatikan sikapmu.